Manakah yang Anda pilih? Orang yang banyak bicara tetapi tidak bekerja, banyak omong tetapi kosong, atau orang yang sedikit bicara tetapi bekerja, bahkan acap kali dalam diam ia bekerja? Saya yakin Anda dan saya memilih yang kedua, bukan? Hati kita pasti lebih condong kepada ia yang sekalipun tak terdengar berbicara, tak terlihat tampil ke muka, tetapi bekerja menghasilkan karya. Kita seringkali menyangka Allah itu tidak bekerja, bahkan diam dan tidak bekerja. Ketika kita susah, kita merasa Allah tidak peduli. Ketika kita dalam kesesakan, kita bertanya di mana Dia. Bahkan ketika kita sudah mendaraskan doa-doa, sepertinya Tuhan itu diam 1000 bahasa. Tetapi benarkah bahwa Allah itu hanya diam dan tidak bekerja? Kitab Ester adalah satu-satunya kitab di dalam Alkitab yang tidak menyebutkan satu kali pun nama Allah atau Tuhan. Kitab ini seolah membisu tentang Dia. Yang diceritakan hanyalah keputusan-keputusan Raja Persia yang dicap dengan meterai kerajaan dan kemudian berdampak sangat luas kepada masyarakat. Salah satunya adalah keputusan raja yang oleh karena intrik seorang jahat bernama Haman membahayakan nasib seluruh bangsa, yaitu bangsa Yahudi. Mereka terancam untuk dibantai, dibunuh secara massal. Dan dalam situasi kritis seperti itu, seorang bernama Mordekhai mengambil inisiatif. Ia pergi kepada Ratu Ester, permaisuri yang kebetulan seorang Yahudi dan anak asuhnya sendiri. Tetapi apakah itu sebuah kebetulan? Rupanya tidak. Sebab Mordekhai yakin bahwa di belakang panggung sejarah ada sosok yang tetap bekerja dan mengatur semuanya. Mordekhai yakin bahwa kalau Ester di satu kesempatan diangkat, dikaruniai kesempatan menjadi permaisuri, maka itu bukan kebetulan. Kejadian itu disiapkan Allah untuk menjawab kebutuhan di kemudian hari, yaitu krisis yang saat itu dialami bangsa Yahudi. Mordekhai yakin sosok di belakang layar itulah Allah yang terus bekerja. Oleh karena itu, Pastor Alistair Begg di dalam eksposisinya terhadap kitab Ester, ia memberi judul The Unseen God, Allah yang tak terlihat. Allah yang tak terlihat tetapi bukan diam. Allah yang tak terlihat tetapi bekerja. Tampaknya ia membisu, tetapi sesungguhnya
Dia mengatur dan terus bekerja dalam segala perkara. Kita semua adalah ciptaan Allah. Dia menciptakan kita dengan sebuah kesiapan untuk kita menghadapi apa yang akan terjadi. Contoh sederhana, kita diciptakan untuk pada pagi hari bangun dan dengan kekuatan baru beraktivitas. Tetapi tahukah Anda bahwa untuk itu kita disiapkannya sebelumnya? Karena pada malam hari ketika kita beristirahat, tubuh ciptaan Tuhan ini bekerja begitu rupa, mereproduksi sel-sel yang baru, menggantikan yang telah rusak, supaya esok hari kita memperoleh kebugaran dan kesehatan dan kekuatan baru. Itu berarti tubuh kita diciptakan untuk mempersiapkan diri menghadapi yang di depan. Kita juga diciptakan untuk menghadapi tantangan sakit penyakit. Oleh karena itu, Tuhan menciptakan lebih dulu dalam tubuh kita sistem kekebalan tubuh, imunitas. Dengan imunitas itu, kita menangkal banyak serangan penyakit yang membahayakan tubuh kita. Tuhan sudah bekerja sebelum sesuatu terjadi. Tetapi mungkin Anda bertanya, bagaimana ketika kita tidak mampu atau kekebalan tubuh kita tidak mampu menahan penyakit? Yang terjadi adalah seperti yang sekarang ini. Ketika ada penyakit yang kekuatannya begitu besar dan belum ada vaksin untuk menangkalnya, Tuhan menciptakan, saya yakin, banyak orang-orang dengan kecerdasan, dengan kepandaian, sehingga mereka mampu menemukan vaksin dan menemukan kekebalan buatan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Itulah yang sekarang sedang diupayakan luar biasa. Artinya, Tuhan tetap bekerja sebelum sesuatu kebutuhan ada. Tuhan menciptakan orang-orang yang Ia siapkan untuk itu. Sebelum Helen Keller memberkati banyak orang cacat di dunia ini, menjadi inspirasi bagi banyak orang buta di dunia ini, Tuhan menciptakan seorang guru yang sabar. Namanya Anne Sullivan. Anne Sullivan adalah guru yang sabar yang mendidik Helen Keller yang sangat temperamental itu pada waktu ia kecil, sampai kemudian ia menjadi besar dan mampu memberkati banyak orang. Dunia tidak akan pernah mengenal Helen Keller kalau tidak ada Miss Sullivan. Tuhan menyiapkannya terlebih dahulu. Situasi apapun, Tuhan menyiapkan kita lebih dulu untuk menghadapinya. Situasi krisis seperti sekarang mengharuskan orang untuk menggeliat, mengharuskan orang untuk bertahan, mengharuskan orang
mencari peluang baru, mencari terobosan baru, baik dalam cara beribadah, dalam cara bekerja, di dalam cara berelasi satu dengan yang lain. Pandemi ini memaksa kita untuk menggeliat luar biasa. Tapi tahukah Anda bahwa kita manusia diciptakan memang dengan potensi untuk menggeliat? Alkitab mengatakan kita diciptakan dari debu tanah yang basah, dari tanah liat, kenyal, gembur, tidak bisa dengan mudah dihancurkan, melainkan dia akan kenyal, menggeliat. Itulah makhluk yang bernama manusia. Bukankah itu ajaib? Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan dan potensi untuk menggeliat. Tuhan menciptakan kita jauh sebelum sesuatu kebutuhan muncul. Ia telah menyiapkan potensi. Situasi sekarang banyak orang susah, banyak orang menghadapi kesulitan. Tetapi sebelum ini semua terjadi, Tuhan juga banyak memberkati, termasuk mungkin memberkati Anda dan saya, memberkati kita, supaya pada waktu kondisi susah ini, berkat yang kita terima dapat kita bagikan. Kalau dulu Tuhan memberi banyak orang berkat kelebihan, maka saat sekarang ketika kekurangan terjadi, orang-orang ini mampu memiliki tabungan. Dan yang kedua, orang-orang ini mampu untuk berbagi kepada yang berkekurangan. Tuhan itu menyiapkan sesuatu. Sama seperti ketika ia menyiapkan Esther menjadi permaisuri, supaya pada satu waktu ketika bangsanya membutuhkan pertolongan, Esther menjadi penjawab kebutuhan itu. Tuhan itu selalu bekerja mendahului kita, ahead of time. Tuhan itu selalu bekerja sebelum kita menyangka. Tuhan itu selalu bekerja mendahului kita. Bahkan Alkitab berkata, jauh sebelum kita dilahirkan, Dia sudah memilih dan mengasihi kita. Bahkan ketika kita masih di dalam kandungan ibu kita, Ia sudah menenun kita untuk kelak kemudian hari menjadi manusia yang berguna. Tuhan itu the unseen God, yang tidak terlihat, tetapi Dia terus bekerja. Percayalah. Maha besar Tuhan pengasih dan penyayang. Terima kasih Engkau sudi mengerti dan mengampuni kami yang sering mengira bahwa Engkau hanya membisu saja. Terima kasih, jauh sebelum kami menyadari, Engkau telah merencanakan. Jauh sebelum kami mencari, Engkau telah menyediakan.
jauh sebelum kami ada di muka bumi, Engkau telah memilih dan mencintai kami. Tolonglah kami untuk menyadari bahwa Engkau terlalu berhikmat untuk berbuat salah. Engkau terlalu sempurna untuk bertindak terlambat. Engkau terlalu baik untuk membiarkan kami tanpa pertolongan. Buatlah kami mengerti, ya Tuhan, bahwa Engkau terus bekerja, mencipta dan menanam dan menumbuhkan, merencanakan, memelihara dan menyediakan, menegur, menghibur dan memulihkan, membebaskan, mengangkat dan menyelamatkan, memilih, mengutus dan memakai kami. Dari sehari lepas sehari, rahmat-Mu selalu segar kembali. Kepadamu kami bersandar dan percaya, ya Bapa, Pencipta.